Nanti untuk kegiatan kajian umum yang pada pagi hari ini atau kajian tarikh itu biasanya disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Tusan, tapi karena beliau ada keperluan yang lain, maka beliau telah mengirimkan penggantinya, yaitu Pak Ustadz Ahmad Faisal. Dan aktivitas beliau adalah sebagai guru di SD Islam Az-Zakiyah di Cijawara, Kirana. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang buah dari Idul Kurban ya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jemaah yang insya Allah akan dijelaskan nanti oleh Pak Ustadz. Kemudian sebagai acara penutup, para jemaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sholihin wa sholihat yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sholat subuh dan thalabul ilmi diantaranya. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali bisa berada di majelis ilmu di tempat yang mulia bersama jamaah sekalian, dikarenakan guru kami Al Ustadz Ahmad Ruslan tidak bisa mengisi seperti biasanya, maka beliau menugaskan saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat jamaah semuanya, walaupun dengan pemateri yang berbeda. Yang akan kita kaji adalah buah dari ibadah kurban. Bapak dan Ibu, sebelum ke fotokopian materi, sebagai dasarnya seperti ini. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala tanpa membuahkan akhlak yang mulia. Itu dasar itu. Contohnya saja ibadah harian, sholat yang sudah tadi kita kerjakan. Allah Ta'ala menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini jaminannya, Pak. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini jaminannya ketika sholat benar-benar dikerjakan. Lalu pada kenyataannya ada seseorang sholat
tapi yang keji dikerjakan. Demikian pula kemungkaran tetap jalan. Bukan salah sholatnya, tetapi sholat yang dikerjakan belum sesuai yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika kita sholat kan seluruh gerak tubuh apa yang kita baca terikat aturan jemaah. Oleh karenanya mengapa takbir pertama disebut takbiratul ihram? Artinya takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang asalnya boleh. Bapak sebelum takbir mau minum dulu boleh Pak? Boleh. Boleh. Sebelum takbir ada handphone Bapak berdering, boleh diangkat dulu? Silahkan boleh. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, yang tadinya boleh minum, yang tadinya boleh angkat telepon, sekarang jadi haram karena diri kita terikat aturan. Yang kita baca terikat aturan. Walaupun hafalan Quran ibu banyak, ketika ruku sujud mah tidak boleh baca Quran. Itu pandangan mata fokus ke tempat sujud. Gerak tubuh kita mengangkat tangannya, kaifiat rukunya harus sesuai. Nah, maka sholat yang khusyuk yang sebenar-benarnya itu selepas sholat dikerjakan masih tetap terjaga ucapan kita, gerak tubuh kita masih tetap terjaga seperti halnya ketika kita sedang sholat. Nah, itu contoh buah dari ibadah harian yakni sholat. Nah, sekarang kita sudah berada di tanggal 16 Zulhijjah. Tadi oleh Pak Bapak disampaikan masih terasa hangat Idul Adha yang baru beberapa hari kebelakang kita rayakan. Daging kayak kere bu aman bu, kayak kere oke. Nah, maka Idul Adha yang sudah kita rayakan tentu tidak sebatas ibadah tahunan saja. Tidak sebatas pelaksanaan penyembelihan saja, tapi di dalamnya ada pesan kebaikan yang Allah sampaikan. Harus menjadi pengajaran berharga yang kita amalkan. Nah, itulah dasar materi yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Pertama, Bapak dan Ibu, kita lihat surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Nah, segitu dulu saja. Wal budna, unta-unta itu ja'alnaha, kami jadikan dia, hanya ke walbuna lakum, bagi kalian kita, min sya'airillah, sebagai bagian dari syiar agama Allah, mengagungkan agama Allah, bukti kebenaran agama Allah. Lakum, bagi kalian, Pak, bagi kita, fiha, pada unta-unta itu, khairun, banyak terdapat kebaikan. Mengapa di ayat ini disebutkan walbudna, unta? Padahal Bapak mencinta sanes unta. Dan gitu Pak. Di sini Allah menyebutkan yang paling besar, yang paling utama. Jadi ini bukan pengkhususan. Kalau walbudna pengkhususan, Bapak kedah ke Taman Safari, dipeset ke Bapak eta unta kalau Idul Adha. Tapi disebutkan unta karena yang paling besar, yang paling utama. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Allah Maha tahu syariat Islam tersebar ke berbagai penjuru di dunia, berlaku sampai hari kiamat. Maka tidak semua orang bisa dengan mudah menemukan unta. Selanjutnya di bawah unta ada sapi, di bawahnya lagi kambing atau domba, gitu Bapak Ibu.
Nah, di sini sebagai petunjuk, pastikan berkurban dengan sesuatu yang terbaik. Kurban adalah syariat yang paling lama. Sejak manusia pertama yang Allah cipta, yakni Nabi Adam, generasi awalnya putra Adam, sudah ada syariat kurban. Kalau Nabi Adam alaihissalam punya anak berapa banyak, Pak? Banyak. Tapi yang diabadikan dalam Al-Quran hanya 2. Siapa, Bu? Qabil dan Habil. Mantap, ya. Qabil dan Habil. Ini berkaitan dengan kurban, Pak. Nanti bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, "Wasru 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Ceritakanlah olehmu Muhammad kepada mereka kisah tentang 2 putra Adam dengan sebenar-benarnya. Idza qarraba qurbana, ketika keduanya berkurban. Kalau Bapak bacanya pendek, qarraba yang kurban seorang. Di situ panjang, idza qarraba qurbana. Berarti kedua-duanya berkurban. Tuh, ya. Jadi salah tidak tepat baca panjang pendek bisa mengubah arti. Lalu Allah mengabarkan fatuqbila min ahadihima, maka Allah menerima kurban dari yang salah satunya, yakni kurbannya Habil, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan tidak menerima kurban dari yang lainnya. Ini yang membedakan dengan kondisi kita sekarang, Bapak Ibu. Kita sudah kurban, kita sudah tadi mengerjakan sholat, tidak langsung diketahui diterima atau tidaknya, kan gitu, Pak. Tapi di kurban yang tadi Allah menunjukkan bentuk penerimaan. Habil mah Allah terima, Qabil mah tidak Allah terima. Dan keadaan demikian muncul penyakit hasad, rasa iri dengki, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Nah, ini penyakit hati yang berbahaya, Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan kejahatan yang lebih besar lagi. Dari penyakit hasad itu, Qabil berkata, la aqtulannaka, sungguh saya benar-benar akan membunuh kamu. Nah, di situ kalimatnya kan menggunakan 2 harfut taukid, lam dan nun bertasydid. Harfut taukid itu artinya huruf yang menunjukkan penegasan, kesungguh-sungguhan apa yang akan dilakukan. Berarti dengan redaksi itu yang diucapkan Qabil bukan sebatas ancaman, tapi sudah menjadi aksi nyata. Qabil benar-benar akan membunuh saudaranya sendiri. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kamu Qabil kurbannya tidak diterima Allah, kenapa menyalahkan saya? Kenapa marah ke saya? Gitu Pak maksudnya. Berarti tidak ada nilai ketakwaan pada kurban yang engkau lakukan. Namun hasad menguasai diri Qabil, tetap dia tega membunuh saudaranya sendiri. Ini pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Nah, Bapak dan Ibu, apa penyebab kurban Qabil tidak Allah terima? Pelajaran berharga bagi kita, karena Qabil berkurban dengan sesuatu yang buruk, seada-ada, tidak mengusahakan dengan yang terbaik. Sedangkan Habil berusaha mencari yang terbaik, mempersembahkan untuk Allah semata, dijaga senantiasa keikhlasannya. Inilah pelajaran berharganya Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, mengapa di ayat ke-36 surah Al-Hajj yang disebutkan unta, bukan yang paling bawah, kambing atau domba? Karena pastikan kita mempersembahkan yang terbaik. Segala sesuatu ibadah yang terbaik. Ya, ke masjid pakaian yang terbaik, menghadirkan kehusuan yang terbaik,
bacaan yang terbaik segalanya. Karena kita pun kan Bapak dan Ibu ketika berdoa memohon kepada Allah Ta'ala pasti selalu minta yang terbaik, betul kan? Bagaimana mungkin saat kita beribadah seada-ada tidak menampilkan yang terbaik? Yaitu mengapa di sini disebutkan walbudna. Nah selanjutnya tujuannya kita mendapatkan banyak kebaikan dari hewan-hewan sembelihan itu. Kita ambil saja salah satunya sapi, Bapak dan Ibu. Sapi ketika hidupnya bisa membantu pekerjaan petani di sawah. Kotorannya bisa jadi pupuk, sangat bermanfaat bagi tumbuhan kita. Sampai waktu saya kecil Pak di kampung ada orang yang bisa angkat haji teh usaha tai sapi itu banyak. Jadi dari kotoran sapi Pak tuh jadi wasilah mendapatkan rezeki. Demikian biasa angkat ibadah haji. Susunya diperas jadi minuman yang bergizi untuk kita, diolah bisa jadi keju, dibuat kue oleh ibu. Pokoknya hidupnya saja sapi lakum fiha khair. Terus disembeli kamari Idul Adha, dagingnya atau ibu anu pinter masak mah diolah menjadi berbagai menu masakan yang enak rasanya. Sum-sumna dicocrok dikenyotan gitu. Ya kulitnya didorok-dorok jadi jaket, jadi sepatu dan yang lainnya. Di kancing, tulangnya jadi kancing kata teh. Kalau diputik jadi baju jutaan, kata teh cenah kancingna nu saema dari tulang kata teh. Jadi semuanya tuh lakum fiha khair. Kata Allah bagi kalian pada hewan-hewan itu banyak kebaikan. Maka pelajarannya Bapak dan Ibu sok rabah diri ini. Kira-kira apa kebaikan dari diri kita yang bisa termanfaatkan oleh orang lain? Upami disandingkan sarang sapi, kita kalah. Sapi mah kotoran awal ayu kapananya, di kurang kumata. Wah, itunya. Daging kita walaupun gratis tidak ada yang mau Bapak Ibu. Terus naon atuh kebaikan, kemanfaatan dari diri kita, maka tiada lain adalah ketakwaan, ucapan dan perbuatan. Pastikan banyak memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada siapapun, sampai kita menjadi sosok yang ketiadaannya dirindukan, kehadirannya dinantikan, kebersamaannya diharapkan, dan saat meninggal dunianya jadi tangisan rasa kehilangan. Bapak kalau udah begitu hebat. Sampai ada seorang istri, suaminya sudah meninggal dunia, banyak yang pengen lagi ke itu si ibu bilang ke anak-anak, mama gak bisa yang menggantikan bapak kamu tuh gak bisa. Sorenya, keteladanannya, kepemimpinannya, mama gak bisa walaupun itu orang kaya, mama gak nerima aja. Nah kamu belum itu anak-anak mama ya ikut dikadinya. Nah itu Pak. Nah maka poin berikutnya kita sebelum melanjutkan ayatnya, apa buah dari ibadah kurban? Menjadi pribadi yang berjiwa kurbani. Siap kita berkorban untuk Allah Ta'ala, baik dengan harta, dengan waktu, pikiran, bahkan diri kita siap Pak, dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Itu mah orang angkat ke Palestina, orang jihad atau nambah jumlah korban diri itu. Cekapai Bapak jihad dari dia. Ya, dengan harta kita bantu dengan doa. Tunjukkan keberpihakan kita kepada dia. Menyimpang sedikit Pak, saya ingat. Saya baca tulisan Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah membuat perumpamaan begini Pak. Jadi ada 3 penjahat ngobrol saling membanggakan kejahatannya, isi penjahatnya. Kebetulan lewat nenek-nenek. Penjahat pertama atau si Muni ditarik, dipukul. Udah ini. Orang biasa bisa ngalah satu nangis luar biasa.
Pas beres tambah boleh tak. Si nenek tidak berdaya tuh siapa yang lebih jahat daripada saya? Itu penjahat yang pertama. Yang kedua tidak mau kalah Pak. Didinya macan sakumaha bawa Pak benda tajam atau si nenek ditacaban. Tuh selesai anu lebih jahat dibanding saya. Yang ketiga Pak tidak mau kalah juga. Kamu mah belum seberapa. Kalian berdua tahu apa sih kemahatan ke ibu saya? Itu kamu yang pertama ditarik dipukuli saya diam. Anu kedua eta pakai benda tajam saya diam. Jadi saya langsung jahat. Yang ketiga jadi diamnya tuh kejahatan. Diamnya tuh kejahatan. Nah ini gambaran Pak. Si nenek itu kondisi Palestina diibaratkannya. Penjahat pertama eta Zionis Israel. Kedua para pendukungnya Amerika dan yang lainnya teman lagu. Anu katilu saha Pak? Umat Islam zaman. Gambaran umat Islam. Kayak gitu. Ya makanya kemarin sebelum jamaah kami berangkat ibadah haji ya pesan-pesan dari guru kami TKG Cenoma hiji untuk saudara kita di Palestina di tempat-tempat diijabahnya doa sama kita pun demikian jemaah eta teh meringankan hisaban kita di akhirat karena segala apa yang kita ketahui informasi yang kita dapat pasti ditanya Pak dimintai pertanggungjawabannya. Nah kembali ke sini saya ambil dari sifat kaum Ansor. Kita lihat di surah Al-Hasyr ayat 9. Mereka orang-orang yang terdepan melakukan kebaikan, memiliki jiwa kurban. Allah Ta'ala menerangkan sifat mereka. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajir. Jadi Bapak dan Ibu, di sini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di sana sudah banyak yang masuk Islam karena Nabi mengirimkan di antara para sahabatnya untuk berdakwah ke sana. Berarti orang Madinah Pak masuk Islam baca 2 kalimat syahadat di depan siapa Pak? Di depan sahabat. Jadi zaman Nabi masih ada saja, tidak harus di depan Nabi. Maka bagaimana mungkin kita menerima sekarang pendapat satu kelompok yang menyatakan Islam orang tidak acan sah Pak, masih Islam turunan aja. Kumagi kedah ngaos baca 2 kalimat syahadat di payunan imam tertentu. Itu ya, aku ayatnya dia bakawal paham itu tuh zaman Nabi saja, tidak semuanya di hadapan Nabi itu Pak menyatakan keislamannya itu. Berarti kelompok eta teh takfiri Pak, menyatakan di luar kelompoknya kafir, halal hartanya tadi itu Pak. Ujung-ujungnya apa? Dunia Pak, cari keuntungan dunia. Pokoknya segala bentuk kesesatan Pak, kalau tidak mampu seperti si A, dolim seperti Ahmadiyah, maka yang ketiga kesananya cari keuntungan dunia dari memenuhi umat, pasti ke situ jemaah. Nah jadi di sini keadaan orang-orang Ansor yang mereka sudah masuk Islam, mereka menanti kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukannya. Nah, wa yusirun, nah itu disebut isar, ini sifat mereka. Apa itu isar? Kita lihat di kitab Tahzibul Akhlaq diterangkan isar ialah
badlul mali ma'al hajati ilaihi, mendermakan harta padahal sangat membutuhkannya. Bisa mengeluarkan harta padahal diri saja sangat membutuhkannya. Contohnya Pak, ada orang bisa kurban, udah memang berkelebihan harta. Tuh saham kurban pagi atau masa pertos peser cilok, udah hartanya banyak. Itu mah biasa Pak, dan memang sudah seharusnya. Beda nilainya dengan seseorang bisa kurban padahal banyak kebutuhan. Dikumpulkan nanti Pak 100.000, 500.000, dikumpul hoyong kurban. Tos kakumpul periogi anak mau melanjutkan sekolah, yuk HP ngeheng wae jika hoyong digentos. Kali itu seueur Pak. Tapi saya mah tetap pergi atos kanggo kurban. Bisa jadi sekarang Zulhijjah terakhir dalam hidup saya, tahun ayeuna da acan tangtos tendak deui. Ku dasar keyakinannya tanpa walaupun butuh bisa dia berkurban. Sampai merasakan kenikmatan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya bisa berkurban. Tuh beda kan nilainya. Ya dengan yang apa kita terbiasa. Ya, sapi ikut tujuan sebetulnya bisa sih Bapak eta mah. Saorangnya bisa 7 sapi boleh Pak. Oh, tong hayu we sapi ku 7 hari, mah seorang 7 sapi sakali. Itu jamaah. Nah, ini disebut isar. Disebut isar. Selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi, isar ialah huwa taqdimul ghairi ala nafsi wa huzuziha ad-dunyawiyah. Mendahulukan yang lain atas dirinya dan kebahagiaan dunianya, dan mencintai kebahagiaan agama atau akhiratnya. Jadi lebih mencintai dan prioritas utamanya adalah akhirat, di samping dunia diperhatikan pula. Dan hal itu, jadi sifat ini, jiwa kurbani ini bisa tumbuh dari diri kita karena kuatnya keyakinan, yakin Pak akhirat ada, yakin Allah pasti menggantikan dengan yang terbaik. Yang kedua, kokohnya kecintaan jangan. Dan ai dasar cinta mah pasti mau melakukan pengorbanan apapun dasarnya cinta. Orang tua Pak punya anak masih kecil sakit, sanggup begadang ku dasar cinta. Harapan sehat tuh sangat kuat. Cuman bisa tidur nanti di air sehat tuh. Itu balik di Korea gede nangis. Nah saya seperti Ais lagi. Kenapa bisa kuat begadang padahal capek si ibu teh dari siang kene di damel. Dasar cinta. Tahu ya atau contoh lagu Mawar Bodas punya. Hujan gelap cenah dordar nonton hujan dordar gelap ya. Non jawab nanti Pak. Atau padu nih cenah kajen teuing itu. Ada tempat iuhan jabani. Awak rajut. Nah, awak rajut tuh ya. Dasar orang cinta tadi. Ayo dipihak. Walau akhirnya kenal apa kieu macam muali. Banyak tuh. Tah, dasar cinta itu besok coba diterapkan ke ibadah. Ke ibadah jangan. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabi Ibrahim kok tega mau menyembelih anaknya sendiri? Bukan masalah tega tidak. Beliau menerima ujian yang berat dan Nabi Ibrahim lulus, membuktikan Allah lebih dicintai dibandingkan apapun termasuk daripada mencintai anaknya sendiri. Walau bukan Ismail yang disembelih, tapi pengorbanan Ibrahim diterima oleh Allah Ta'ala. Bukti cintanya sudah nampak dan terlihat. Sebelumnya Nabi Ibrahim tahu tidak Pak akan diganti oleh hewan sembelihan? Tidak tahu. Kalau tahu kita juga sanggup ya. Nabi Ibrahim tidak tahu, taat. Akhirnya kan diganti. Berat ujian itu. Sepertinya kalau menimpa pada diri kita jika ada orang atau sana ya Allah jadi nabi kita terima atau sana berat. Ya berat jangan. Dan Nabi Ibrahim sudah membuktikannya. Makanya beliau disebut Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Terus jadi jiwa kurbani sifat isar ini bisa tumbuh dari kuatnya keyakinan, kokohnya
kecintaan dan sabar atas kesusahan. Sekarang kita lihat yang pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini saya potong per paragraf agar mudah mentarjamahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengutus kepada istri-istrinya. Lalu mereka berkata, "Ma ma'ana illal ma'u." Kami tidak memiliki apa-apa selain air. Berarti Pak, datangnya laki-laki itu ke Nabi paling utama untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Menempuh jarak jauh, utamanya mah dari hoyong diajar. Tapi kan tidak akan bisa Pak langsung belajar, air kebutuhan jasmani belum terpenuhi. Ini jarak tempuh jauh, kondisi lapar, lemah, tidak berdaya, maka paling utamanya diberikan apa-apa yang diperlukan terkait makanan. Bukan hanya kepada seorang istrinya saja Pak. Di papa ya Tete, jawabnya sama. Ma ma'ana ilal ma'i. Nabi, kami tidak punya apa-apa selain air. Ibu pernah kondisi tidak punya apa-apanya sampai hanya air saja? Itu pamit Nabi. Kan orang mah tidak punya apa-apa, biasa ya kayak terus tahu. Mie instan, dog, sarden ikut tinggal masak. Gak punya apa-apa gitu kan. Segala ayatnya tuh tidak punya apa-apa, tapi betulan hanya air. Nah, dalam berbagai keadaan jemaah, ketika ada seseorang meminta seperti ini kebutuhannya, Nabi tidak bisa memenuhi. Beliau tidak menutup peluang kebaikan, tapi memberikan kepada sahabat yang lainnya. Ia telah hati surga gitu. Beliau tidak bisa menjamu, memenuhi kebutuhannya, maka beliau dioper Nabi kepada sahabat lain. Beliau bersabda, "Man yadumu au yudifu hada." Siapa nih yang mau menolong, yang menjamu orang ini? Faqala rajulun minal ansor. Maka seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansor berkata, "Ana, saya wahai Rasulullah." Beliau adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Saya mas, terus abdi we dicana kalau rompok. Itu kan bahasa orang. Fantolaqa bihi ila imraatihi. Lalu ia pergi dengannya. Jadi Abu Talhah pergi dengan tamu itu kepada istrinya menuju rumahnya. Faqala, Abu Talhah berkata, "Akhrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ibu nih, tolong muliakan, hormati jamu ini teh tamu Nabi itu. Pakai bahasa tamu Nabi itu sanes kenalan Bapak sanes ini teh tamu Nabi. Orang jauh ada keperluan ke Nabi. Sok akrimi, muliakan, berikan jamuan. Faqala, istrinya menjawab, "Ma indana illa futu sibyani." Kita kan tidak memiliki apa-apa selain buat makan malam anak-anak. Bapak itu ngobrol tuh dari nyatak tamu teh. Abu Talha menegaskan, "Hayyi ta'amaki." Sudah, siapkan saja makanan itu, nyalakan lampunya dan tidurkan anak-anak. Terus saya dewe orang kalimat, sok tidurkan. Untung istrinya Abu Talha solehah seperti ibu-ibu di sini. Gampang parende mau berapa tuh ibu berapa dan begitu. Nyaman gak Bapak? Ku abi disiapkeun makan malam, ku abi diwarakan kamar baruran kamu. Nah gitu Pak. Idza aradu asya'a, ketika mereka hendak makan malam, maka istrinya menyiapkan makanannya, menyalakan lampunya, dan menidurkan anak-anak. Lalu ia berdiri. Ia berdiri, qomat, sumat qomat. Kalau qomat dari istrinya yang berdiri. Kalau qomat Abu Talhahnya. Sumat qomat. Kemudian istrinya berdiri, ka'annaha tuslimu sirojaha, seakan-akan mau membetulkan lampu, padahal sengaja memadamkannya. Oh, itu sambil sih poin dia tuangna gitu. Padahal sengaja tuh.
dalam keadaan agak gelap lampunya, makan dengan ditemani seolah-olah Abu Thalhah dan istrinya ikut menemani si tamu makan. Nah, barunya nah, aku datang macam sandiwara, bohong, pura-pura, bukan Pak. Ini memuliakan. Kabayang kalau jujur, maka kita tuang teh mungsak. Ya salah sama itu kanggo marurang kami, kanggo kami. Kulantaran bapak melaku lapar, maka bae kanggo bapak. Kali dari kali itu berjing lapar anak-anak. Kira-kira nikmat terbutuang kan. Bari waktu kumaha gitu. Dan mana mah nggak bisa abi macam. Ya Ustaz. Bakal ternikmat walau lapar. Ini memuliakan, pura-pura memadamkan, menemani makan dan pura-pura sampai begitu kejadian itu. Falamma asbaha goda, ketika telah masuk waktu pagi maka ia pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, Dhahikallahu lailata au ajiba min fa'alikuma. Allah telah meridhoi perbuatan baik kalian berdua hai suami istri pada malam hari. Kalau dohika mah asal artinya tertawa, jangan. Dohika teh tertawa, tapi maknanya Allah ridho, Allah senang terhadap perbuatan kalian berdua yang dilakukan pada malam hari itu. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat yang tadi Pak. Jadi ini ceritanya, sababun nuzulnya. Turun saja ya surah Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka membutuhkannya. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung Pak Abu Thalhah. Sampai turun ayat ini, Allah Ta'ala ridho, Allah abadikan dalam Al-Quran keteladanan sosok kaum Ansor, pribadi-pribadi yang berjiwa kurbani. Nah, kita bisa seperti ini buah dari ibadah kurban. Buah dari ibadah kurban. Itu yang pertama. Nah, lalu langsung ke akhir ayatnya saja Pak. Langsung ke akhir ayatnya yang setelah waqaf, kadzalika sakharnaha lakum. Al-Hajj ayat 36 lagi. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami telah menundukkan, kami telah menjinakkan hewan-hewan itu untukmu, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka poin kedua buah dari ibadah kurban adalah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali Allah menerangkan, kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah Allah tundukkan, Allah jinakkan hewan-hewan itu untuk kita. Jangan dugi ka di lembur maka di kampung akan hidup seatap dengan pemiliknya. Di pengkete seatap ya, kandang domba, ya kandang sapi, ayam, dan banyak imun-imunan segala rutina seatap. Jangan, kami tundukkan kata Allah untuk kami ya. Kami tundukkan. Nah, jadi kalau ada sebelumnya ini Pak, Irfan Hakim Pak, kurbannya Pak itu besar-besar sapinya Pak, sampai 1 ton lebih. Itu sapi sakit itu badannya, Pak tenang mau disembelih. Dan dibuatnya nggak dibuat tenang, diperlakukan dengan baik. Tapi ya mah sapi sakit itu letih, ngamuk kan? Kecil sapinya, tapi kok bisa ngamuk? Tidak diperlakukan dengan baik, tidak dibuat tenang. Dan hakikat karena kadzalika sakharnaha lakum, kami tundukkan, kami mudahkan, kami jinakkan mereka untuk kalian bisa hidup bersama sehari-hari dengan manusia. Kami tundukkan. Apa tujuan akhirnya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Puncak syukur teh ibadah ke Allah Ta'ala. Nah, kita lihat apa itu syukur. Dalam kitab Tazkirul Akhlaq diterangkan, anna syukra, sesungguhnya syukur itu adalah istimalul abdi
jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajrihi. Seorang hamba menggunakan seluruh yang telah Allah anugerahkan kepadanya pada apa-apa yang diciptakan karenanya. Nah, jadi segala apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita, baik perangkat yang ada pada diri kita, begitupun fasilitas hidup yang kita nikmati, gunakan segala sesuatunya pada apa-apa yang Allah ridhoi. Lisan Allah ciptakan bukan hanya untuk berbicara, tapi ada lanjutannya, untuk berbicara yang baik, berbicara yang benar, berbicara yang memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Kalau ada orang lisannya tidak terjaga, banyak hati yang tersakiti, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang sudah memberikannya lisan. Karena tidak ada pada diri kita yang sulit dikendalikan, kata Nabi, selain lisan. Dan itu baru lisan, Pak. Belum mata, tangan, kaki, semuanya gitu, Pak. Syukuran hukul gitu. Nah, jadi dengan syariat Idul Adha, la'alakum tashkurun, puncak syukur ibadah. Di masa prakadu daging hayu ngagukeun. Ajan asahi Pak masih mengerti Pak ya. Dugi kalapur eta salat asar. Kan la'alakum tashkurun. Ya. Dinikmati eta sate teh. Meuni enak ieu nya da bumbuna cenah si mamah meuni hebat tuh Pak ya. Si mamah. Da bapak nu ngagukeun meuni pas tingkat kematanganana. Saya cenah ngagukeun. Hilap eta teh Allah tadi sebut. Meneraos ieu daging geus panitiana saha teh? Bisaan milarian sapina saha ieu mah? Panitia. Ieu daging domba teu kaambeuk bauna bisa anu mencitanya. Hilap Allah mah tadi disebutkeun. Allah yang menciptakannya dilupakan jemaah. Atau Allah menciptakan tidak ada syariat Idul Adha, tidak bisa kita menikmati daging semelimpah sekarang. Allah menciptakan, Allah pun menetapkan syariat Idul Adha. Ingat tujuannya apa? La'alakum tashkurun, agar kita semua bersyukur jemaah. Wa syukru salah satu adlubin. Syukur itu ada 3 macam. Pertama, syukur hati adalah menggambarkan nikmat. Jadi syukur hati teh meyakini segala sesuatunya dari Allah. Maka syukur hati yang paling utama untuk menghilangkan segala bentuk kesombongan diri. Hati yang meyakini kita bisa capaiannya sampai saat ini bukan karena hebatnya saya, bukan karena usaha saya, tapi Allah yang memudahkan segalanya. Dari syukur hati nyambung yang kedua syukur lisan, menyanjung Allah Ta'ala. Alhamdulillah, seperti Nabi Sulaiman Pak, apa yang diucapkan dari kemegahan istana, kedudukan rajanya, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan untuk menguji siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Dan yang paling puncak yaitu syukur anggota badan, seluruh anggota badan adalah menempatkannya nikmat menurut haknya, menurut haknya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, kita tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur hanya dengan mengandalkan kemampuan kita saja, tapi harus ada juga usaha langit, ikhtiar langit, yaitu dengan doa. Kita lihat potongan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Nabi Sulaiman baca kisahnya di surat semut Pak, tidak ada surat Nabi Sulaiman. Mengapa semut yang diangkat Pak judulnya? Artinya gini, semut saja yang kecil merasakan kemaslahatan ketika dipimpin oleh raja yang demikian baik. Segitu semut Pak, apalagi manusia, apalagi gajah misalnya itu badannya. Semut saja merasakan kebaikan, kesejahteraan, kemaslahatan ketika dipimpin oleh raja yang soleh. Apalagi selain semut. Itu Pak maksudnya. Nah, di sini Allah terangkan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Hatta idza atau ala
ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Faqalat," Ratu Semut berkata, "Ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarangmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yashkurun, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Kan kita mah kecil, khawatir terinjak, mereka tidak sadar menginjak kita. Udah sok, udkhulu, masuk ke tempat, ke sarang-sarang kamu, gitu Pak. Sauratu semut teh. Fatabassama dhahika min qaumiha, karena Sulaiman mengerti bahasa semut, Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Artinya bagi hebat eta pemimpin semut ya, menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya jangan dijaga keselamatannya. Nabi Sulaiman tersenyum tertawa lalu berdoa, bersyukur ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, saya mengerti bahasa mereka, jadi saya bisa hati-hati memastikan tidak menzolimi mereka. Ini Pak, doa Nabi Sulaiman yang Allah abadikan, bisa pula kita amalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah aku kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dalam rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini ikhtiar langit agar kita jadi hamba Allah yang soleh, yang pandai bersyukur. Terakhir, yang tadi doa Nabi Sulaiman, yang terakhir pengajaran doa dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Hadisnya riwayat Abu Dawud dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya dan bersabda, "Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguh saya mencintaimu." Gambarku bagjanya eta Muaz dapat ungkapan cinta dari Nabi. Sekarang makan banyaknya umat Nabi ngaku cinta karena amalan tapi sareng amalan Nabi kan gitu. Ini mah Nabi yang mengatakan. Kagambar kata Muaz, akhoda biyadi, Nabi memegang tangannya lalu berkata, "Allah inni la uhibbuka." Nah, ini pengajaran dari Nabi Bapak dan Ibu untuk kita merawat ikatan cinta dengan ungkapan kemesraan. Jadi ini bukan dari dunia barat, Pak, dari Islam. Nabi mau ke masjid aja, cipika-cipiki dulu sama istrinya, "Mah, Bapak ke masjid." Padahal tidak larang kata di mata takil harus, "Bu, mana si Bapak? Kamarnya ada tadi tadi dia cerita di tempat mana mana abi nuju di jalan ada kasih biru itu mah diusap itu topi tanya dosen Nabi mah ke masjid aja izin cipika-cipiki." Ini gambaran kemesraan dengan istrinya. Aisyah menerangkan, "Saya melihat para sahabat latihan bela diri di masjid." Jadi masih boleh dimanfaatkan selama untuk kepentingan Islam. Latihan bela diri kamu lomba tingkat kota kamu di masjid aja teman. Ima kamu kepentingan Islam sok. Kata Aisyah, "Saya melihat pada latihan pula kata sahabat Pak di masjid. Dan saya pun teresep sebenarnya," kata Aisyah, "melihat mukarar itu teh. Tapi saya mah senang ketika berdekatan dengan Nabi." Jadi kagak pernah Nabi melihat si dagu Aisyah teh di pundak Nabi gitu, deketan, ningali. Aisyah saya bukan suka sebetulnya melihat yang begitu. Saya mah senang di dekat Nabinya, tuh punya mesranya. Ke sahabat saja Nabi megang tangannya, "Ya Muaz, wallahi inilah uhibbuka." Tuh Pak, ini merawat rasa cinta teh diantaranya dengan ungkapan mesra. Bu, di
Ibu kapan terakhir bilang I love you kasih bapak? Kapan terakhir kapan bilang sayang ibu? Bukan artinya asa baca halal Pak Ibu untuk pisan artinya. Jadi dari Islam Bapak ini contohnya Nabi. Ternyata bukan hanya ungkapan cinta, tapi Nabi memberikan pengajaran doa yang sangat berharga. Ada lanjutannya. Muaz, aku berwasiat kepadamu, jangan sekali-kali kamu meninggalkan pada setiap akhir sholatmu doa ini. Insya Allah Bapak Ibu tersampa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu, wa syukrika untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika untuk selalu bagus dalam beribadah kepadamu. Doa adalah permohonan. Doa diijabah ketika kita mengerti apa yang kita minta, penuh harap kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka, mudah bagi Allah mewujudkan, memberikan apa-apa yang sulit menurut kita. Karena sungguh Pak, Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa bagi orang yang hatinya lalai. Lancar nggak doa nama dah hafal, rupanya hati dah hafal, nolong tapi tidak dengan hati, tidak penuh harap, tidak menghadirkan kesungguh-sungguhan, dan tidak akan diijabah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku. Artinya tidak sanggup dengan kemampuan diri, ya Allah bantu aku ala dzikrika untuk selalu mengingatmu. Jadi sholat tiap kanan mengingat Allah, di luar sholat tetap mengingat Allah. Ini masa balik sakit menuju sholat keingat ke Allah. Apalagi di luar sholat, kan gitu kan? Kan sholat yang mengingat Allah, ala dzikrika, di luar sholat pun ya Allah bantu aku untuk selalu mengingatmu, hingga mengingat aturan Allah lalu mentaatinya. Bapak teh di tempat damel teh tawis keungeun teh proyek tong kaca tolak asal terus teh memastikan diridhoi atau tidak statusnya oleh Allah. Nah jangan dibatiun, tapi menurut syariat pinarakaeun jauhi Pak, tinggal ada teh ala dzikrika. Jadi ingat Allah teh bukan hanya dengan lisan ibadatan, apapun pastikan kita Allah meridhoi kita. Yang kedua syukur Pak, kaitan syukur menunjukkan syukur bukan sesuatu yang mudah, perlu kita memohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Nah yang terakhir wa husni ibadatika, bantu pula untuk selalu bagus dalam beribadah kepada. Alhamdulillah demikian jamaah yang bisa disajikan sedikit buah dari ibadah kurban. Jadi kalau ada orang berkurban setelahnya tidak melekat jiwa kurbani pada dirinya, berarti belum lulus untuk ibadah kurban. Ada orang merayakan Idul Adha tapi tidak tingkat rasa syukur kepada Allah Ta'ala, belum lulus. Pertama hanya sebatas ritual tahunan saja. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Lakum fiha khair, ingat bagi kalian pada hewan-hewan itu banyak kebaikan dan kemanfaatannya. Pastikan kita pun banyak memberikan kebaikan, kemanfaatan, dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mangga Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas, silakan. Bosan, mau tanya bosan. Ya. Hakikat kurban, bagaimana ya hakikat dari kurban itu, hakikatnya itu bisa berimplikasi kepada membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, baik. Sebetulnya bukan hanya kurban Pak, dan paling utama mah ya, paling utama bagi kita mah adalah keluarga, rumah tangga. Paling utama itu. Jadi kalau mengharapkan kurban mah setahun sekali. Ibadah harian saja sholat, ya tujuannya Pak. Nah ini bab keluarga dulu. Hadisnya gini Pak. Nabi SAW bersabda, ij'alu
fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah pada rumah kalian min sholatikum, sebagian sholat kalian. Jadi ini ke kita Pak, ke bapak-bapak. Minnya dalam ilmu nahwu bermakna ditabit sebagian, makanya ditarjemah sebagian. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikan pada rumah kalian sebagian sholat kalian. Berarti yang utama sholat kan di masjid, tak sholat wajib. Nah sebagiannya di rumah. Apa tujuannya? Agar menjadi tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak. Jadi melihat ayahnya sholat, yang barangkali 2 tahun ada anak maka dari mulai melihat, mendengar, mengikuti sosok yang pandai meniru si anak. Tuturu sujudan. Nah jangan lepas, keluar ada lucu. Jangan itu sujudnya salah. Di tahun disisahkan sujudnya salah. Keluar ada, dan melihat aja. Kan jadi ternyata papa saya begitu deh sholat. Ya, mama saya juga sholat. Eta membentuk eta. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada lanjutannya Pak, bagus Nabi. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa taj'aluha qubura. Jangan kalian jadikan kuburan. Lembut bisa pasti tidak. Kalau kuburan isinya apa Bu? Mayat. Jadi rumah yang didalami orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, ada mayat seperti itu. Jangan jadikan seperti kuburan. Sok jadikan rumah kalian tempat sholat, tempat membentuk ya anak-anak generasi Quran. Ibu madrasah utama, bapak pengawas. Makanya dalam Quran Allah abadikan banyak dialog antara ayah dan anak. Nabi Yusuf Pak dialogi ayah dan anak. Ibunya mah tidak disebutkan. Pada akhir kisah baru ada ibunya. Saat Nabi Yusuf memberikan kehormatan kepada kedua orang tuanya, baru disebut kedua orang tuanya. Nah gitu Pak. Jadi paling utama memang setiap ibadah aktivitas ini. Nah jadi keteladanan kepada anak dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita menyuruh, kita yang pertama kali melakukan. Ayo anak kita sholat, bapak tetap rapi. Ayo Pak, aku juga mau sholat. Ayo sini sama bapak, sini sama kakak. Menyuruh kita yang pertama kali melakukan. Go aja sholat, terus aja. Ayo bapak ke sholat tuh keliling bapak, rekam masih. Anak-anak bapak mau kedah sholat. Kira-kira berhasil mana? Sesat. Kalau melarang, kita yang pertama kali meninggalkan. Mau pulangkan pada nonton TV, main HP aja udah matiin. Ibu bisa mau baca. Itu juga mama main HP, mama udah gak sekolah. Kamu masih sekolah tuh bedanya. Ada anak SMP sudah ngerokok, carikan ke bapak. Dari ngerokok. Kamu bapak dengar ya? Udah ngerokok dari orang-orang banyak yang ngomong. Itu bapak juga ngerokok, bapak udah gede. Kamu masih kecil. Jadi si anak pengen cepat-cepat gede. Pengen ngerokok. Tidak akan berhasil Pak. Masih clear, nggak akan berhasil, nggak akan maksimal. Begitu Pak. Jadi bukan sebatas dari kurban, ya, tapi dari ibadah harian sholat aja tujuannya membentuk mawaddah, sakinah mawaddah. Begitu. Bagaimana Pak? Iya Pak. Ini mana? Di Pak RT. Iya Pak. Mana dulu? Mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak marak judi online. Wah, ini menarik. Apa Ya, lihat ini? apakah ada kaitannya tadi pengaruh daripada keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tidak terbentuk ya sehingga ada pengaruhnya. Bahkan kemarin ada polisi yang dibunuh oleh istrinya karena judi online. Nah, ini apa ini? Kita sudah banyak, kalau kita dengarkan, kita sudah banyak di mana-mana dakwah, ya kurban tadi di mana-mana. Tetapi kok marak judi online ini, bagaimana cara untuk mengobatinya orang-orang ini? Ya, baru kemarin juga hari kemarin Jumat ya. Kamis kemarin ada yang sama Pak kasusnya cerita. Betul Jumat kemarin ada yang punya usaha mobil Pak Rajul. Mesinnya dapat dijualin Pak sama karyawannya pada orang kepercayaan sampai puluhan juta lah.
Ternyata apa? Judi online cuma si orang tuh percayanya teh kalau judi online. Sampai yang punya tuh jarang ngecek sekali itu kamar mana izin mesinnya. Itu orangnya kabur tuh. Karena judi online juga. Gimana? Nah, bagaimana? Nah, maka istilahnya kita peran kepala rumah tangga, ibu, khususnya di keluarga, umumnya di lingkungan tempat tinggal kita harus adanya kedekatan dan pengawasan. Makanya kenapa Allah abadikan banyak dialog, obrolan antara ayah dengan anak agar menjalin kedekatan. Kalau udah dekat pasti nggak ada sekat, Pak. Tahu tuh si ayah apa yang dilakukan anak. Ya masa ini HP dibeliin bapak mau buka aja nggak bisa Pak, pakai password tuh, pakai kode. Tiap galeri aja di kode. Kan apa isinya pertanyaannya ya? Pertanyaannya apa tuh isinya, bapaknya yang beli sampai nggak boleh buka? Kan gitu Pak ya. Kalau dari awal dari kecil ada kedekatan, nggak mungkin anak demikian, pasti ada keterbukaan. Ya, bapak ibu harus senang kalau si anak curhat ke bapak ibu, pertama kali cerita tuh ke bapak ibu. Ya, bisa jadi dulu masa kecilnya Pak ditutup kesempatan itu. Pak, aku mau cerita nanti bapak sibuk, gitu Pak. Pak, aku mau cerita teman aku di sekolah nanti lagi itu mama aja sama mama ada nanti mama lagi balas pesan ini di grup. Kecil dan itu ditutup. Tertutup tuh Pak, udah besarnya nih. Nah itu, Pak. Jadi ini mah ada terus tahapan perkembangan anak usia anak. Dari kecilnya pasti demikian ke ayah ibunya pertama kali mau cerita apa-apa, teteh harus terbuka. Ya, terbuka. Udah besar terbiasa. Nah gitu Pak. Nanti lebih umum lagi masyarakat luas kaitan dengan kepemimpinan besok dijaga. Paling puncak lagi kebijakan Pak. Kominfo Pak ya. Kan dalam hal ini diaksesnya ini tadi ditutup atau bisa diaksesnya dari yang memegang kebijakan. Nah begitu. Nah Kak, kalau ke atas terlalu jauh ya minimal kita jaga keluarga kita dari mulai keteladanan dan menjalin kedekatan hingga tidak ada kekakuan untuk membicarakan hal-hal yang memang ya sifatnya pribadi. Nah gitu mungkin Pak. Ya, minimal orang jaga kata teh. Makanya dalam Quran tadi disebut tadi jisun kata teh. Guru kata teh tingkat kepenasaran teh. Banyak sampai cerita yang kemarin. Jika diucal kata mesin teh. Ternyata gara-gara judi online. Kita duet Pak. Ternyata bukan judi online saja, ada mah zina online. Iya Pak, di HP teh segala. Zina online itu. Iya Pak itu. Ya, saya suka ngisi kajian remaja, ada yang cerita gak cenah. Ustaz, saya nama cerita zina online. Enggak, kamu zina online ya gitu. Ngirim apa lagi atau apa Pak? Sampai si perempuan itu online membuka aurat. Menaruh kahrifnya. Bukan mengerikan jangan. Kalau nggak dijaga, kalau luasa, ini menyoba HP bisa jadi terjadi maksiat. Bukan sedang menjalin silaturahmi komunitas. Kayak gitu. Itu mungkin Pak. Makasih Pak. Dari ibu-ibu ada ibu-ibu. Ibu-ibu lah, masa ibu-ibu nggak tanya. Kata semua tanya beliau kena dipaksa. Hanya senyum aja katanya. Terus saya harapkannya, saya cekap Pak. Ya, alhamdulillah demikian jamaah yang bisa disajikan. Mudah-mudahan menjadi nutrisi untuk keimanan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran dan kebersamaannya. Sehat walafiat selalu, berkah segala macamnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiri. Judi online.
Woi, syuting tuh. Tuh. Ketahuan tuh aja. Good.